Halo teman-teman, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adele. Dan di konten pertamaku kali ini, aku akan menceritakan sebuah novel berjudul Bumi karya Terelie. Buku ini adalah terbitan dari Gramedia Pustaka Utama dengan tebal buku 440 halaman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke ceritanya, dimulai dari episode 1. Episode 1. Namaku Raib. Aku murid baru di sekolah. Usiaku 15 tahun. Aku anak tunggal, perempuan. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut hitam, panjang, dan lurus. Aku suka membaca dan mempunyai 2 ekor kucing di rumah. Aku bukan anak yang pintar, apalagi populer. Aku hanya kenal teman-teman sekelas. Itu pun seputar anak perempuan. Nilaiku rata-rata, tidak ada yang terlalu cemerlang kecuali pelajaran bahasa. Aku amat menyukainya. Di kelas 10 sekolah baru ini, aku lebih suka menyendiri dan memperhatikan, menonton teman-teman bermain basket. Aku duduk diam di keramaian, di kantin, di depan kelas, dan di lapangan. Sebenarnya sejak kecil aku terbilang anak pemalu. Tidak pemalu-pemalu sekali memang, meskipun 1-2 kali jadi bahan tertawaan teman atau kerabat. Normal-normal saja, tapi sungguh, urusan pemalu inilah yang membuatku berbeda dari remaja kebanyakan. Aku ternyata amat berbeda. Aku memiliki kekuatan. Aku tahu itu sejak masih kecil, meskipun hingga hari ini, kedua orang tuaku, teman-teman dekatku tidak tahu. Waktu usiaku 2 tahun, aku suka sekali bermain petak umpet. Orang tuaku pura-pura bersembunyi, lantas aku sibuk mencari. Aku tertawa saat menemukan mereka. Kemudian, giliranku bersembunyi. Kalian pernah melihat anak kecil usia 2 tahun mencoba bersembunyi? Kebanyakan mereka hanya berdiri di pojok kamar, atau di samping sofa, atau di belakang meja, lantas menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Mereka merasa itu sudah cukup sempurna untuk bersembunyi. Kalau sudah menutupi wajah, gelap, sudah tersembunyi semua. Padahal tubuh mereka amat terlihat. Aku juga melakukan hal yang sama saat papa bilang, "Raib, ayo bersembunyi." Giliran papa dan mama yang jaga. Maka aku tertawa comel, berlari ke kamarku, berdiri di samping lemari, menutupi wajah dengan kedua telapak tanganku. Usiaku saat ini bahkan baru 22 bulan, belum genap 2 tahun. Itu permainan hebat pertama yang pernah kumainkan dengan penuh antusias. Namun, ternyata permainan itu tidak seru. Orang tuaku curang. Waktu giliranku jaga dan mereka bersembunyi, aku selalu berhasil menemukan mereka. Di balik gorden, di balik pot bunga besar, di belakang apalah, aku bisa menemukan mereka. Meskipun sebenarnya aku tahu dari suara mereka menahan tawa. Tetapi saat aku yang bersembunyi, mereka tidak pernah berhasil menemukanku. Mereka hanya sibuk memanggil-manggil namaku, tertawa, masuk kamarku, sibuk memeriksa seluruh kamar. Mereka melewatkanku yang berdiri persis di samping lemari. Aku sebal. Aku mengintip dari balik jemari kedua telapak tanganku. Orang tuaku pastilah berpura-pura tidak melihatku. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatku? Itu berkali-kali terjadi. Saat aku bersembunyi di ruang tengah, mereka juga berpura-pura tidak melihatku. Bahkan, saat aku hanya bersembunyi di tengah ruang keluarga rumah kami, menutup wajah dengan telapak tangan, mereka juga berpura-pura tidak melihatku. Saat kesal, kulepaskan telapak tangan yang menutupi wajahku, mereka hanya berseru, "Astaga Raib, kamu ternyata ada di situ." Atau, "Aduh Raib, bagaimana kamu tiba-tiba ada di sini? Kami dari tadi melewati tempat ini, tapi tidak melihatmu." Lantas mereka memasang wajah seperti terkejut melihatku yang berdiri polos.
Mereka memasang wajah tidak mengerti bagaimana aku bisa tiba-tiba muncul. Padahal, aku sungguh sebal menunggu kapan mereka akan berhenti berpura-pura tidak melihatku. Permainan petak umpet itu hanya bertahan 1-2 bulan. Aku bosan. Aku sungguh tidak menyadari saat itu. Itulah kali pertama kekuatan itu muncul. Kekuatan yang tidak pernah berhasil aku mengerti hingga hari ini. Kekuatan yang kurahasiakan dari siapapun hingga usiaku 15. Aku tinggal menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan, berniat bersembunyi, maka seketika seluruh tubuhku tidak terlihat. Lenyap. Orang tuaku sungguh tidak punya ide bahwa anak perempuan mereka yang berusia kurang dari 2 tahun bersembunyi persis di depan mereka. Berdiri di tengah karpet, mengintip dari sela-sela jarinya. Namaku Raib, gadis remaja usia 15 tahun. Aku bisa menghilang, dalam artian benar-benar menghilang. Oke teman-teman, itu tadi cerita novel Bumi episode pertama. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tahu setiap kali aku update video baru ya. Dan hope you guys enjoy it. See you dan happy reading. Dadah.